Cerita rakyat dari Jambi, berjudul Dusun Selat. Pada zaman dahulu kala, di salah satu daerah Jambi, terdapat sebuah negeri yang kaya. Negeri itu dipimpin oleh Sutan Mambang Matahari. Sutan dikaruniai anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat yang sangat tampan, dan anak perempuan bernama Putri Cermin Cina yang sangat cantik jelita dan penyayang. Hai, kemarilah kucing manis. Pada suatu hari yang cerah, datanglah seorang saudagar ke negeri tersebut. Saudagar itu bernama Tuan Muda Senaning. Yang mulia Sultan, perkenalkan, nama saya adalah Tuan Muda Senaning. Terima kasih sudah berkunjung ke negeriku. Saat sedang bertamu di rumah Sutan Mambang Matahari, secara tak sengaja Tuan Muda Senaning melihat Putri Cermin Cina. Yang mulia, siapakah wanita cantik itu? Dia adalah putriku, Putri Cermin Cina. Di pandangan pertama, Tuan Muda Senaning jatuh cinta. Ia segera mengungkapkan isi hatinya. Kau sangat cantik, Tuan Putri. Terima kasih, Tuan Muda. Maukah kau menikah denganku? Putri Cermin Cina mengangguk. Kemudian Tuan Muda Senaning segera menghadap ke Sutan Mambang dan mengatakan niat baiknya. Yang mulia, seperti yang kau ketahui, putrimu sangat cantik. Aku berniat untuk menikahinya. Sutan Mambang mengerti maksud baik dari Tuan Muda Senaning. Tentu, tidak ada lelaki yang tidak menyukai para cantiknya. Aku menyetujui niat baiknya. Kemudian Sutan melanjutkan pembicaraannya. Namun aku tidak bisa melangsungkan pernikahan kalian dalam waktu dekat. Karena aku harus berlayar selama 3 bulan untuk kepentingan negeri ini. Tuan Muda Senaning pun mengerti. Baiklah Sultan, tapi izinkan saya untuk sesekali main di sini agar bisa melihat putri cantikmu. Tentu. Kemudian tibalah saatnya Sutan Mambang harus pergi berlayar. Jaga adikmu baik-baik. Tentu ayah. Tuan Muda Senaning, kau mengerti apa yang harus kau lakukan untuk menjaga wanita yang kau cintai. Dengan senang hati, saya akan menjaganya. Jaga diri ayah baik-baik ya. Kau juga anakku. Setelah ayah pulang nanti, kita langsungkan pernikahanmu. Hati-hati di jalan ayah. Sutan pun pergi berlayar dengan para pengawalnya. Pada suatu hari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat tengah bermain gasing di halaman istana. Coba kalahkan kecepatan gasingku. Dengan mudah, aku pasti bisa mengalahkannya. Sedangkan Putri Cermin Cina datang melihat kakak dan kekasihnya bermain bersama. Ayo, kalian pasti bisa. Melihat kehadiran Putri Cermin Cina, keduanya malah bersaing semakin sengit untuk mencuri perhatian sang putri. Adikku, aku akan buktikan bisa memenangkan permainan ini dari kekasihmu. Aku lebih dulu mengalahkanmu. Kini mereka kembali beradu gasing. Siap? 1, 2, 3. Mulai. Gasing berputar dengan sangat cepat, beradu keras satu sama lain. Akhirnya, saking kerasnya putaran gasing itu, sehingga kedua gasing itu mental mengenai kening Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning panik. Putri! Keduanya segera memberi pertolongan kepada Putri Cermin Cina. Namun nyawa Putri tak tertolong karena kerasnya benturan gasing itu. Sehingga Putri Cermin Cina meninggal dunia. Kau meninggalkanku, adikku. Kekasihku. Putri Cermin Cina dimakamkan di tepi sungai. Tenanglah di sini, adikku. Seluruh istana pun turut bersedih saat pemakaman sang putri. Tak lama setelah kejadian, Tuan Muda Senaning jatuh sakit. Ia sangat kurus sekarang. Putri, aku merindukanmu. Ini semua kesalahanku. Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian sang putri. Tak seharusnya aku bermain begitu keras di depanmu. Maafkan aku, Putri. Karena terlalu lama jatuh sakit, akhirnya Tuan Muda Senaning meninggal dunia. Tuan Muda Selat menguburkan Tuan Muda Senaning di seberang sungai. Tenanglah di sini, kawan sekaligus saudaraku. Kaulah cinta terbaik untuk adikku. Karena dikerumuni rasa bersalah, Tuan Muda Selat memutuskan untuk meninggalkan negerinya.
Aku tidak bisa hidup di sini. Semua kenangan itu terus terbayang dan aku tak bisa mengikhlaskannya. Semua salahku. Tak seharusnya aku melakukan itu, mengakibatkan kematian adikku sendiri. Akhirnya, Tuan Muda Selat mencari daerah lainnya yang kini dikenal dengan Kampung Selat. Sedangkan tempat pemakaman Putri Cermin Cina dan Tuan Muda Senaning menjadi daerah yang dikenal dengan nama Dusun Senaning. Cerita rakyat dari Jambi berjudul Negeri Lumpur. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah hutan belantara berdiri sebuah kerajaan yang hebat. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum dipimpin oleh 3 bersaudara yang bernama Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Kota Tapus. Pada suatu hari yang cerah, rakyat di bawah pimpinan Pamuncak Rencong Talang sedang panen berlimpah. Bagaimana hasil panennya? Wah, sangat berlimpah, Tuan. Kerja yang bagus. Setelah mendapati hasil panen yang berlimpah, Pamuncak Rencong Talang berniat untuk mengadakan pesta rakyat. Aku akan mengadakan pesta rakyat untuk syukuran hasil panen kita. Aku akan mengundang para saudaraku dan para kerabat. Namun sayangnya, saat tiba hari pesta panen, Pamuncak Rencong Talang tidak bisa menghadirinya karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Meskipun aku tidak dapat hadir di pesta panen, namun pesta tersebut harus tetap berjalan. Pamuncak Rencong Talang menghampiri istri dan anaknya. Kalian pergilah ke pesta panen itu, meriahkan acaranya. Gantikan posisiku sebagai pemimpin. Baik, Ayah. Berapa lama pesta itu berlangsung? 3 hari 3 malam. Singkat cerita, pesta panen pun dimulai. Para keluarga, kerabat, saudara, dan teman-teman dari Pamuncak Rencong Talang telah hadir di tengah pesta. Pada acara hari pertama dan hari kedua, seluruh pesta berjalan dengan ramai dan lancar. Tidak ada hambatan. Kemudian pada hari ketiga, datanglah seorang putri nan cantik jelita yang merupakan anak dari Pamuncak Rencong Talang. Kecantikan sang putri terpancar dan menjadi incaran para pemuda. Wah, cantik sekali. Alangkah beruntungnya seorang lelaki yang bisa mendapatkan dirinya. Tak terasa, hari sudah larut malam. Istri Pamuncak Rencong Talang pun mengajak putrinya untuk pulang. Nak, ayo kita pulang. Hari sudah larut malam, namun sang putri dari Pamuncak Rencong Talang mengabaikannya. Ada seorang pemuda mendekati sang putri Pamuncak Rencong Talang. Siapa perempuan tua yang memanggilmu itu? Ia hanya pesuruh saya. Mendengar jawaban yang keluar dari anaknya, sang ibu sangat sedih. Meskipun tubuhku tua renta, namun ia lahir dari rahimku sendiri. Pada keesokan harinya, pesta panen itu selesai. Semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga istri dan anak dari Pamuncak Rencong Talang yang hendak berjalan pulang ke istana. Rombongan mereka tiba di daerah antara Pulau Sangkar dan Lolo, di mana itu adalah pulau yang banyak rawa dan lumpur. Di sepanjang jalan, sang istri dari Pamuncak Rencong Talang terus memikirkan ucapan sang anak tadi. Ucapan tersebut seakan menyayat hatinya yang sangat menyayangi anaknya. Maka berdoalah istri Pamuncak Rencong Talang kepada Tuhan. Sakit hatiku mendengar perkataan anakku sendiri. Ya Tuhanku, biarkanlah ia ditelan oleh rawa lumpur. Kemudian, tak lama, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sang putri terjerat kakinya oleh rawa yang berlumpur. Apa yang terjadi padaku? Ibu, tolong! Sang putri terus menangis karena perlahan-lahan badannya terendam oleh lumpur.
Sang ibu hanya melirik sang anak dengan tatapan kesedihan. Bukankah telah kau katakan tadi, aku bukan ibumu? Aku hanya pesuruhmu. Sang anak tersentak kaget. Ternyata ibunya mendengarkan pembicaraannya dengan pemuda di pesta panen. Ibu! Ibu! Bukan seperti itu maksudku, Bu. Tolong! Ibu! Sang ibu menangis. Namun di hatinya, ia merasa sangat kesal. Kau adalah anak yang telah durhaka. Ibu! Ibu! Aku tidak akan durhaka lagi padamu. Tolonglah aku. Namun sang ibu tidak mau mendengarkan permintaan anaknya. Ia malah mengambil gelang dan selendang jambi yang habis dipakai anaknya. Setelah diambilnya barang tersebut, maka tenggelamlah si putri dari pemuncak Rencong Talang. Sejak kejadian itu, negeri tersebut dinamai dengan nama Lempur, yang berarti lumpur. Sementara gelang yang diambil sang ibu dilempar ke Tebat, sehingga daerah tersebut diberi nama Tebat Gelang. Kemudian kain panjang yang diambil dibuang ke Tebat lainnya, sehingga diberi nama Tebat Jambi. Cerita rakyat dari Jambi berjudul Putih Kusumba. Pada zaman dahulu kala, di Jambi hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Umur pernikahan mereka sudah cukup lama. Berbagai usaha pun telah mereka lakukan, namun belum juga mendapatkan tanda kehadiran seorang anak. Sepasang suami istri itu tidak putus asa. Hingga tiba pada suatu malam, suami istri tersebut bermimpi bersama. Di dalam mimpinya, mereka bertemu dengan seorang kakek yang tidak dikenal. Saya tahu, kalian pasti menginginkan seorang anak. Iya, kami sangat menanti kehadiran seorang anak. Benar, Kek. Bagaimana caranya? Carilah rebung yang dililit ular di sawah. Lalu masaklah rebung tersebut dan makanlah. Maka apa yang kau inginkan akan terwujud. Pada keesokan harinya, saat mereka terbangun dari mimpi, mereka merasa aneh. Mengapa kita bermimpi yang sama? Iya, ini sangat aneh. Tapi pasti ini pertanda baik. Kita ikuti saja petunjuk si kakek. Saat hari sudah siang, mereka berangkat ke pinggir hutan untuk mencari rebung yang merupakan tunas dari pohon bambu yang masih muda. Biasanya, rebung dijadikan sebagai lauk pauk. Sepasang suami istri tersebut mengamati satu persatu rebung. Apa akan ada rebung yang dililit ular sawah? Setidaknya kita berusaha untuk mencarinya. Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan seekor ular yang sedang melilit rebung. Itu dia. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya? Kita katakan saja pada ular itu, apa tujuan kita? Sang istri pun mengangguk setuju. Sang suami pun menceritakan mimpinya kepada ular yang melilit rebung tersebut. Jika kau membutuhkan rebung yang kulilit, ambillah. Namun kau harus membuat perjanjian denganku. Perjanjian apa yang kau maksud? Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya. Pasangan suami istri tersebut mengerutkan alis kebingungan. Lalu ular melanjutkan ucapannya. Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku. Mendengar syarat tersebut, mereka terkejut. Itu adalah syarat yang sangat berat. Setelah berpikir, mereka pun setuju. Baiklah, kami menyanggupi persyaratanmu. Tapi kami akan memberikannya saat anak kami berusia 7 tahun. Ular pun melepaskan rebung dan memberikannya kepada suami istri tersebut. Baik, ambillah rebung ini. Kemudian sepasang suami istri tersebut membawa rebung itu pulang ke rumah.
Di rumah, sang istri langsung memasak rebung dan menyantapnya bersama sang suami, sesuai dengan isi mimpinya ketika bertemu sang kakek. Wah, masakanmu sangat enak. Mudah-mudahan benar. Setelah ini ada jalan untuk keturunan kita. Waktu begitu cepat berlalu. Hingga pada suatu pagi, sang istri merasakan perubahan pada dirinya. Seperti ada yang aneh dengan diriku. Ternyata, sang istri sudah mulai mengandung. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia sekaligus gelisah tentang jenis kelamin jabang bayi tersebut. 9 bulan berlalu. Akhirnya sang istri melahirkan seorang anak. Anak kami laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mendengar itu, sepasang suami istri tersebut sangat kaget. Mereka mengingat kesepakatannya dengan sang ular. Itu artinya dalam 7 tahun? Sudahlah, jangan terlalu banyak memikirkan hal itu. Akhirnya, bayi perempuan yang lucu dan sehat itu diberi nama Putih Kusumba. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu dan menggemaskan. Kedua orang tuanya semakin gelisah karena kini Putih Kusumba telah berumur 7 tahun. Umurnya sudah 7 tahun. Mungkin ular itu sudah lupa dengan perjanjian kita. Ular apa, Ayah? Tidak, Nak. Kau bermain saja. Karena tak sanggup menepati janjinya dengan sang ular, mereka memutuskan untuk menyembunyikan Putih Kusumba di dalam rumah dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kau jangan pernah pergi kemanapun ya. Di sini saja. Jangan kelihatan siapapun. Iya, Ibu. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar keluar pulau. Sebelum pergi, sang suami berpesan kepada istrinya. Aku harus pergi mencari nafkah. Dengan terpaksa aku harus meninggalkan kalian, kau dan juga Putih. Tolong jangan keluar dari rumah meskipun sebentar. Jangan sampai ular itu punya kesempatan untuk merebut kebahagiaan kita. Beberapa hari setelah suaminya berangkat, sang istri hendak membawa Putih Kusumba mandi di sungai. Bosan sekali di rumah. Kamu belum pernah mandi di sungai ya? Bagaimana jika kita ke sana? Pasti seru, Bu. Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ia malah mengajak Putih Kusumba mandi di sungai. Dan saat sedang asik bermain di sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan melilit Putih Kusumba. Ibu, tolong! Tolong! Putih Kusumba berteriak panik dan sang ibu juga. Anakku! Namun sang ibu tidak bisa mengejar ular yang membawa Putih Kusumba. Ia hanya bisa menangis di tepi sungai. Aku lupa. Seharusnya aku tidak membawa Putih Kusumba keluar rumah. Sementara itu, Putih Kusumba dibawa oleh sang ular ke tebing yang menjorok ke laut. Di sana Putih tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk dan menangis menatap perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa lari kemanapun. Tolong! Sesekali, sang Putih meminta tolong ke nelayan di bawahnya. Namun tak ada yang mendengar teriakannya. Sehari-hari, sang Putih hanya diberikan buah-buahan yang dibawakan ular untuknya. Pada suatu hari, sang ular bertanya, Seberapa besar ukuran hatimu, gadis kecil? Sebesar jeruk. Beberapa hari kemudian, sang ular bertanya lagi. Sekarang, seberapa besar ukuran hatimu? Sebesar mangga. Setiap Putih memandangi bawah tebing, ia hanya berharap ayahnya lewat sana dan menolongnya. Andai saja ayah berlayar ke sini. Selang beberapa hari, sang ular kembali mendatangi Putih Kusumba.
Hai gadis kecil, seberapa besar ukuran hatimu sekarang? Sebesar kelapa. Berarti sudah saatnya aku berpesta nanti malam. Sang ular berniat untuk mengundang 10 teman ular lainnya untuk menyantap Putih Kusumba. Kau akan jadi makananku dan teman-temanku nanti malam. Putih Kusumba terus menangis ketakutan. Ia berharap sebelum malam datang, ia sudah bisa pergi dari sana. Saat hari menjelang sore, Putih Kusumba melihat sebuah perahu yang berlayar tak jauh dari tebing. Dari perahu tersebut, terlihat seorang lelaki yang ia kenal. Ternyata benar, itu adalah ayahnya. Saat perahu itu melintas tepat di bawah tebing, Putih Kusumba langsung berteriak. Ayah! Tolong Putih! Ayah! Mendengar suara anaknya, sang ayah memperhatikan keadaan sekitar dan ia melihat putrinya berada di atas tebing sambil menangis. Anakku, mengapa kau di atas sana? Tolong Putih ya! Seekor ular akan memakanku, Ayah! Sang ayah ingat ular sawah yang ia temui beberapa waktu lalu. Melompatlah nak, ayah akan menangkapmu. Meskipun takut akan ketinggian, Putih Kusumba memberanikan diri untuk melompat dari tebing tinggi itu. Badan Putih Kusumba berhasil ditangkap oleh ayahnya. Kau berhasil nak, kau tidak apa-apa? Iya, Ayah. Aku hanya takut. Takut sekali. Tak lama, ular sawah itu datang dan terkejut bahwa Putih Kusumba tidak ada. Ia melihat seorang lelaki dan gadis kecil yang berlayar di lautan bawah tebing. Ke-10 teman ular sawah itu sangat marah. Ia merasa ditipu. Akhirnya mereka menyerang si ular sawah. Kau berbohong. Benar, serang saja dia. Makan saja dia untuk makan malam. Tidak, jangan makan aku. Kini, ular sawah itu telah mati dimakan temannya sendiri. Dan Putih Kusumba telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Keluarga kecil itu kini hidup tenang dan bahagia.